Baik pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita lanjutkan kembali perbincangan melalui live by phone bersama dengan Hosiana Evalitas Situmorang, beliau adalah ekonomis dari Panin Sekuritas. Ya, Mbak Hosiana, di segmen ini mungkin bisa disampaikan ini beberapa sektor berarti yang perlu dicermati begitu untuk kita melakukan trading. Kalau Anda katakan tadi memang lebih cocoknya saat ini adalah trading, apa saja sektor-sektor yang perlu dicermati? Ya, jadi kalau kita lihat adalah sektor yang sejalan dengan pergerakan harga komoditas global ya, dan juga Oke. momentumnya itu adalah terkait dengan proyek strategis nasional, seperti kalau kita lihat mobil listrik dan juga infrastruktur. Nah, karena kalau kita lihat kan untuk kedepannya ini kan UU Cipta Kerja kan sudah disahkan ya aturan turunannya sebanyak Oke. 51, yaitu 47 aturan peraturan PP dan juga kalau kita lihat kurang lebih ada 5 perpres gitu ya. Oke. Nah, jadi sih sebenarnya kedepannya berarti nanti ini kan akan sejalan juga dengan mendukung LPI ya, yaitu SWF kan. Nah, jadi kalau Betul. kita lihat nanti untuk infrastruktur ini harusnya jadi katalis positif nih, walaupun kita juga menyarankannya ini masih untuk jangka pendek aja ya, yaitu untuk trading tadi untuk sektor konstruksi, Yes. ya seperti saham-saham seperti Waskita, Adikarya, PTPP, Wika dan WG. Dan juga kalau kita lihat seiring pergerakan harga komoditas nih, yaitu kalau kita lihat harga timah dan juga nikel kan cenderung ini terus berlanjut naik ya. Dan Baik. juga kalau kita lihat momentumnya juga seiring dengan ini masih adanya realisasi nanti pasti kalau Cipta Kerja ini pasti nanti akan menyeret lagi nih terkait dengan mobil listrik juga gitu. Iya. Jadi sih kita mengarahkan momentum itu juga Oke. harusnya Antam dan juga INCO ini juga menarik ya untuk menjadi bahan trading. Antam dan apa lagi? Sorry. Inco, Oh, Inco. Baik. iya. Pergerakannya apakah saat ini bisa kita masuk di level-level current price begitu atau mungkin bisa menunggu ada sedikit pelemahan dari Antam lah kalau kita coba cermati ini berarti masih terkait dengan sentimen mobil listrik meskipun kita tahu pembangunan pabriknya justru dilakukan di India begitu ya. Iya, baterai listrik, iya Yes. betul. Nah, bagaimana itu? Bisa sih untuk masuk sekarang untuk trading karena kalau kita lihat kan ISG ini masih bisa menguat ya harusnya maksimal nanti siang ataupun untuk esok hari gitu. Baik. Jadi mungkin kalau di 2-3% penguatannya masih bisa berlanjut. 2-3%. Berarti kalau kita cermati apakah untuk trading harian saja atau bisa di sepanjang pekan ini? Di trading harian ini aja sih. Oh, oke, singkat ya berarti ya. Kalau bisa Singkat. hit and run saja berarti menyikapi perdagangan berarti akan bergerak fluktuatif dong nantinya. Iya, kecenderungannya gitu karena tadi setelah momentumnya selesai, jadinya momentum katalisnya selesai, jadinya udah nggak ada lagi gitu katalis positifnya karena valuasinya setiap udah cukup mahal, Pak. Iya, sempat juga terkena tekanan jual ya setelah kita tahu akhirnya mendirikan pabriknya memilih India dibandingkan dengan Indonesia. Iya. Baik, Betul. jadi Antam masih bisa kita tradingkan hit and run saja di sepanjang hari ini untung 2-3% kita langsung lepas. Iya betul Pak. Oke, demikian juga dengan Inco begitu? Iya Pak. Oke, berarti pemilihan untuk beberapa saham yang bisa direkomendasikan lebih kepada untuk transaksi jangka pendek saja, singkat begitu bahkan harian, ada Aneka Tambang dan Inco dan pilihan investasi juga kami kembalikan kepada pemirsa IDX Channel. Selain dari Antam dan Inco, tadi Anda lihat dan katakan konstruksi bisa menjadi pilihan. Tapi kalau kita bicara konstruksi ada LPI begitu, apakah justru ini yang untuk investasi jangka menengah panjang? Iya, jadi kalau kita lihat sih sebenarnya mungkin nanti selesai kuartal 1 ini kalau nanti IHSG-nya cenderung rehab dulu, nah pasti sektor konstruksi akan cenderung mengikuti pergerakan ya. Karena kalau kita lihat kan kemarin di 2020 penguatannya udah sangat signifikan ya. Kalau kita lihat udah naik dari 100% nih kalau kita lihat semenjak Maret kemarin dari yang krisis ya. Walaupun memang kalau untuk secara sebelum pandemi memang harganya belum kembali normal. Tapi kalau kita lihat harusnya dia akan release profit taking dulu sih nanti. Setelah kalau kita lihat mungkin di 1 bulan yang akan datang harusnya sektor konstruksinya udah masuk ke fase penurunan lagi ya. Karena kalau kita lihat ini kan masih melanjutkan dari koreksi di 3 minggu yang lalu gitu. Ketika di 5.700 dan semua saham di sektor konstruksi ini mengalami auto reject bawah gitu. Nah itu dia, jadi apakah sekarang momentum yang tepat atau menunggu dulu nih, sabar dulu baru kita masuk di sektor konstruksi? Iya, kalau mau untuk investor ya sebaiknya kita menunggu dulu nanti setelah momentum ISG-nya juga lebih rehab, dan juga tadi ya konsolidasi di 6.200. Nah, kalau kita lihat itu saatnya yang bagus untuk masuk. Tapi kalau untuk trading ya masih bisa sih. Masih bisa juga untuk trading harian? Iya. Oke, berarti tadi ada Waskita Karya, Adikarya dan bisa dikatakan adalah BUMN Karya saja? Iya, betul Pak. Oke, kita tahu keuntungan
yang bisa diraih atau potensial upside masih dengan rentang 2 sampai dengan 3% saja atau bagaimana? Iya sih, iya kecenderungannya masih di situ sih Pak. Oke, sebenarnya tidak terlalu banyak ya cuan yang bisa didapatkan untuk menyikapi Iya, perdagangan di awal pekan ini iya ya, Mbak betul. Hosiana. Iya, Baik. karena ya tadi, karena Mm. penguatan ISG-nya mostly didorong oleh hampir semua saham sih Pak yang bergerak naik dominan dibandingkan Iya, itu dia. penurunan gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar mayoritas signifikan meningkat gitu. Oke, nah, lantas bagaimana dengan saham-saham perbankan juga yang sempat mengangkat indeks dan sempat juga terkena aksi jual dari investor asing loh perbankan itu? Iya, tapi kalau kita lihat secara fundamental justru perbankan ini masih lebih baik Pak untuk dari sisi valuasinya masih cenderung Oke. rasional ya. Oke. Dan juga kinerjanya terjaga cukup baik kemarin kalau kita lihat rilis untuk full year 2020 dan juga kuartal 4 dan juga kuartal Iya. 4 dan juga kuartal 1 ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat potensi sebentar lagi kan juga momentum bagi-bagi dividen ya. Jadi sebelum harga saham-saham perbankannya naik, jadi Ya. kalau kita lihat khususnya untuk perbankan BUMN ya seperti BRI, BMRI atau BNI, kecenderungan kan nanti di kuartal 2 awal kan kecenderungan udah momentum bagi-bagi dividen. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kalau mau untuk mulai investasi udah bisa dimulai dari sekarang sih. Untuk investasi sektor perbankan bisa dilakukan cicil beli dari sekarang begitu? Iya, karena kecenderungan Oke. nanti kalau ISG pun mengalami koreksi, harusnya kinerja saham perbankannya sudah cukup lebih defensif. Seperti yang kalau kita lihat, kalau misalnya ISG mengalami koreksi atau tekanan, cenderung saham Ya. perbankan lebih defensif dan akan cenderung lebih cepat untuk recovery. Oke, lantas apa saja yang perlu dicermati bagi para investor nih? Kalau mau masuk di sektor perbankan, apa yang paling Anda jagokan? Kalau sebenarnya sih adalah untuk Bank Mandiri, BNI, kemudian juga BRI ya, dan juga BCA. Karena kalau untuk target price sendiri sebenarnya kalau untuk Bank Mandiri, BNI, Bank Mandiri dan BCA sebenarnya itu masih cukup jauh dari target price kita. Dan kalau Oke. kita lihat untuk BNI dan BRI sebenarnya seiring dari pemulihan kinerja perbankan dan juga dari dana pen untuk UMKM dan Iya. juga kalau kita lihat proyek-proyek strategis nasional tadi kan salah satunya adalah LPI SWF ya, Betul. harusnya itu juga mendorong nanti ke depan untuk kinerja perbankan. Ditambah yang terbaru adalah potensi dari peningkatan permintaan kredit konsumsi nih Pak untuk properti dan juga dari kendaraan ya otomotif Betul. seiring kebijakan BI dan OJK nih yang sudah mendukung untuk DP 0% ya. Itu dia, berarti akan menguntungkan sektor perbankan apabila per Maret ya ini diterapkan ada PPNBM untuk kendaraan bermotor, kemudian DP 0% untuk sektor properti begitu. Berarti kalau kita lihat yang sering menyalurkan properti kan harusnya BBTN, tapi tidak masuk di sini. Karena kalau kita lihat sih sebenarnya target price-nya cukup dekat nih ya. Oh, Untuk oke. BBTN sendiri target Baik. price-nya Penin di 2.000 sih Pak. Jadi sedangkan upside-nya kita sih nggak terlalu Iya, menyarankan iya, iya. ya. Jadi sebenarnya kalau secara valuasi masih keempat bank itu sih. Lebih kepada untuk investasi BBTN sudah mendekati target price-nya di level Iya, 2.000 karena hari ini saja sudah 1.900 begitu naik 1,33%. Jadi Iya. potensial upside-nya tipis ya, Mbak Hosiana ya. Betul, Oke. betul, Pak. Baik, Bank Mandiri seberapa jauh sih sebenarnya potensial upside yang bisa didapatkan bagi investor kalau misalnya tadi Anda katakan sudah bisa cicil beli saat ini? Iya, karena kalau kita lihat tuh ini Bank Mandiri ini udah turun ya. Kalau Iya. kita lihat panjang seminggu kemarin dan Oke. ini sebenarnya udah bagus di harga akumulasi ini di 62, 63 itu sebenarnya harga entry masuk untuk Bank Mandiri. Baik. Karena target price kita sendiri hingga nanti ya di 2021 ini tuh di 7.800. 7.800, oke. Iya, 7.800. Jadi upside-nya masih cukup besar gitu untuk Iya, Bank iya, Mandiri. iya. Menjanjikan ya apabila kita bisa cicil beli level-level saat ini meskipun lagi naik 0,7% begitu masih boleh ya? Masih boleh sih. Oke, itu dia untuk Bank Mandiri yang pertama. Tadi Anda katakan masih ada potensial upside yang menarik, apa tuh? BBCA? Iya, BBCA. Karena target price kita adalah di 38.000 untuk BBCA. Dan sebenarnya kan kemarin Oke. sudah mendekati ya, Iya. 37.000 dan BBCA koreksi lagi ke sekitar 33.700. Jadi sebenarnya masih bisa nih kita kalau untuk mau masuk beli di kisaran 33.700 hingga 35.000. Karena upside-nya masih cukup menarik untuk ke 38.000. Oke, berarti itu dua utama yang perlu dicermati untuk investasi jangka menengah panjang gitu. Karena ini adalah Betul. target price full year di tahun 2021 ya. Bank Mandiri Betul. sampai dengan 7.800, kemudian BBCA-nya sampai dengan 38.000. Ini menarik upside dari 34.200 ke 38.000-an untuk Bank BCA. Baik, Bang Iya, Syahna, betul. itu dia sektor perbankan yang perlu dicermati. Pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada pemirsa IDX Channel. Mohon maaf waktu terbatas ini Mbak Hosiana. Terima kasih banyak atas waktu, kemudian analisis yang sudah diberikan. Sukses untuk Anda dan stay healthy, Mbak Hosiana. Ya, thank you.
Baik, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Hosiana Evalita Situmorang. Beliau adalah ekonomis dari PT Panin Sekuritas. Di segmen berikutnya, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.